Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan penyakit herpes zoster. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Else dan juga Bang Agung. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Agung nih Bang. Ini di puskesmas biasanya yang banyak terkena herpes zoster ini ketika dia reaktif atau aktif pertama kalinya Bang? Cacar air tadi, banyak yang cacar air atau yang sudah herpes zoster nih? Baik, sebelumnya kalau kita di puskesmas ya dok ya, Bang, kebetulan seminggu yang lalu ada juga pasien datang ke puskesmas, ini udah lansia, usianya kurang lebih 67 tahun. Gitu ya? Ya, lansia yang ibu tersebut, dia datang ke puskesmas dengan diagnosa betul penyakitnya herpes zoster tadi. Sayangnya ini penyakitnya udah 2 minggu dia pendam. Udah dia sangat mengganggu aktivitas baru mau datang nih ya. Iya, udah ada keluhannya, terus belum sempat berobat, paling belum sempat datang ke fasilitas kesehatan gitu, Bang. Jadi mungkin udah merasa ini penyakit seperti apa, tapi dia udah tahu bahwasannya penyakit yang awal tadi kita sebutkan bahwasannya ini cacar ular tadi, cacar ular, cacar api gitu. Nah, tapi dipikir ini bakal sembuh sendiri, pikirnya kayak seperti itu Bang. Tapi mungkin udah merasa ini kondisinya tidak baik, pasien tersebut datang ke puskesmas gitu. Oke, berarti situasinya datang pada saat itu sudah dalam keadaan parah ya Bang? Sudah parah, di lokasi kisaran di kaki sampai ke betis lokasinya, lumayan parah sih. Sudah sangat mengganggu baru mau datang nih, kebiasaan juga ya dari masyarakat kita ya Bang ya. Betul. Lagi masih bisa beraktivitas, sekalipun ada penyakit yang lagi melekat, dihantam saja aktivitas-aktivitas ya Bang. Betul. Ya. Oke, waktu ditanya-tanyain Bang, itu berarti kapan kena aktif pertama kalinya Bang di cacar airnya? 2 minggu, kalau untuk cacar air mungkin pasien tersebut memang ada sebelumnya kena varicella tadi cacar air, tapi pas yang udah terkena ini 2 minggu sebelumnya mungkin ada ruam, gatal-gatal, merah-merah, nyeri, terus dipikirnya kan tadi bakal sembuh sendiri gitu kan dengan gaya hidup yang sehat. Ini kebetulan pasiennya ini adalah kader posyandu juga Bang. Oh, ya kan? Padahal kader ya? Iya. Ini kan tidak menutup kemungkinan juga kan, jadi semua profesi juga apapun itu, kalaupun memang penyakit bakal kambuh ya kan dok ya, siapapun itu bakal kena juga. Jadi sudah merasa ini sangat terganggu, barulah dia datang ke puskesmas gitu. Oke, mungkin dipikirnya ruam biasa tuh Bang. Ruam-ruam gitu kan gatel, mungkin kasih bedak malah pertama. bedak cair tuh biasanya tuh Bang. Kalau Bang sendiri Bang pernah Bang kena herpes zoster ini Bang atau? Alhamdulillah belum pernah. Jangan kalau bisa ya Bang ya. Alhamdulillah belum pernah, tapi kalau untuk yang kena penyakit cacar varicella sebelumnya saya udah pernah waktu kelas 1 SD. Udah lama sih Bang, tahun 2001. Udah lama ya. Berarti virusnya lagi tidur tuh Bang. Iya. Jangan bangun. Jangan sampai bangun ya. Sampai bangun tuh ya. Betul. Berarti harus terus menjaga imun Abang tuh Bang. Ya, bismillah. Supaya tidur selama-lamanya tuh. Karena takut ya kan tadi 80-90% bakal bangkit lagi ya kan. Iya. Kalaupun memang ini besar kemungkinan juga bisa terkena juga kan tadi herpes zoster. Bismillah jangan sampai lah. Jangan sampai. Dan tentunya kita juga sama-sama berdoa supaya masyarakat di rumah dan juga pemirsa TVRI yang sudah aktif pertama kali nih sudah kena cacar air harus wanti-wanti dan jaga diri, khususnya menjaga imun karena besar sekali kemungkinannya akan kenanya di herpes zoster. Karena kalau udah kena herpes zoster ini sangat mengganggu aktivitas gitu ya. Sangat. Betul. Apalagi di areal wajah gitu. Ya. Yang bekerja sebagai frontliner misalnya. Betul. Sangat mengganggu sekali kan. Tidak bisa masuk. Untuk Oke Bang, supaya lebih jelas kita. PowerPoint. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan aplikasi selanjutnya. Oke, pengobatan. Ini yang paling penting nih Bang. Hal yang paling penting tadi sebelumnya step by step tadi udah dijelaskan Dokter Elsa tadi, itu sangat penting ya. Tapi ini memang bagian yang sangat penting juga di segala jenis penyakit ya, bahwasanya ini adalah pengobatan. Nah, ini pengobatannya seperti apa? Yang pertama ini obat antivirus.
Ini sebelumnya obat antivirusnya banyak macam ya. Ada seperti acyclovir dan obat-obat yang lainnya yang umumnya dikonsumsi kurang lebih selama 7 sampai 10 hari. Jadi kalau ini kondisinya kalau pasiennya udah datang ke fasilitas kesehatan. Nah, yang sayangnya tadi ya udah kita sebutkan bahwasannya pasien ini mendiagnosa diri sendiri. Jadi mereka tidak tahu ini bahwasannya apa betul herpes zoster atau cacar air atau cacar yang tadi cacar ular dan yang lainnya. Ini pasien biasanya kan mendiagnosa diri sendiri tanpa datang ke fasilitas kesehatan. Mereka membeli obat ke apotik sendiri, terus berobat dengan sendiri gitu. Iya, Jadi karena kalau biasanya kena satu penyakit nih tiba-tiba jadi dokter dadakan semua. iya, kebanyakan gitu. Jadi mereka memanfaatkan sosial media. Jadi itu salah satunya yang salah digunakan. Apalagi teman-teman ya Bang, biasanya ya Bang, kalau kita kenapa gitu kan, oh ini obatnya paling ampuh ini. Ya, Ini betul. aja di sini ya kan. Ya, Itu ini. yang harus diedukasi lagi masyarakat Betul. ya Bang ya. Ya, jadi kita selaku tenaga medis, tenaga yang selalu memberikan edukasi, ini tidak akan berhenti memberikan edukasi bahwasanya kalau ada keluhan apapun itu segeralah datang ke fasilitas kesehatan gitu Bang. Iya, jangan ngide-ngide lah pokoknya ya Bang, di dokter sendiri. Betul. Terus yang pastinya kalaupun memang udah terkena penyakit herpes zoster ini, jadi harus datang ke fasilitas kesehatan. Jadi dokter akan memberikan penanganan dan pengobatan. Kalaupun memang tadi kondisinya kondisi penyakitnya sudah parah, tadi udah dijelaskan dokter Ese bahwasannya sudah komplikasi ke area yang lain, misalnya ke area mata atau ke muka dan lain-lain yang memang benar-benar mengganggu aktivitas. Jadi mungkin dokter kita dari fasilitas kesehatan dari puskesmas atau klinik mungkin memberikan rujukan bisa ke rumah sakit. Jadi dokter akan memberikan rujukan ke dokter spesialis kulit gitu Bang. Oke, sekalipun walaupun penyakitnya tidak mematikan atau Iya. mengakibatkan sampai ke tahapan kematian, tapi tetap harus diobati dengan Betul, sebaik mungkin ya. sangat penting ya. Oke Bang, selanjutnya, nah ini bisa juga mengenakan pakaian longgar dan berbahan lembut seperti katun. Nah ini udah dijelaskan ya bahwasannya tadi kalau udah ada pasien yang memang udah terkena penyakit herpes zoster ini tadi kan keluhannya memang sangat parah ya, nyeri, panas gitu. Jadi kalau memang kita pakaian biasanya yang seperti orang yang biasanya pakaian ngantor misalnya, mereka terbiasa masuk dalam misalnya rapi gitu kan. Jadi untuk pakaian nggak mungkin kita pakai training dong ke kantor ya misalnya hari Senin, tapi yang ini tergantung dari situasi kantornya. Mungkin yang teman-teman ngantornya ke kantor kerja ke puskesmas misalnya atau ke rumah sakit pasti pakaian rapi gitu ya kan. Jadi kemanapun tempat kantornya. Jadi ini kalau seseorang tersebut udah kena penyakit ini mungkin disuruh rehabilitasi dulu, mungkin istirahat dulu di rumah, terus jangan mengenakan pakaian yang memang ketat gitu, jadi yang terlalu ngepres. Jadi disarankan untuk pakaian longgar terus berbahan lembut seperti katun gitu. Jamet-jamet biasanya Bang, yang ketat-ketat. Ya, Banyak bisa ya. dulu dipakai nih ya Bang ya, kalau Jadi- kena herpes. Betul, jadi untuk pemirsa TPRI kalaupun memang udah terkena penyakit dari penyakit herpes ini, jadi jangan sampai untuk memakai pakaiannya yang terlalu ngepres gitu, ketat gitu. Jadi Nanti masih tetap maksa ya Bang ya. ya nanti pecah ya, lebih nyeri lagi. Yang tadi yang kan bentuknya tadi kan udah tahu ya, bulat-bulat seperti memang ada ruam-ruam tadi. Jadi kalaupun memang pakai ngepres kan bisa iritasi. Iya. Jadi bisa terkena dengan Memperburuk keluhan yang keadaan lain ya, gitu. memperburuk keadaan yang gitu. Jadi terus yang selanjutnya menutup ruam yang tadi agar tetap bersih dan kering guna mengurangi iritasi serta risiko infeksi. Ini memang harus tutup ya. Nggak mungkin kalaupun memang kondisinya memang nggak terlalu parah, mungkin yang di baju di belakang, misalnya di punggung memang kondisi yang nggak terlalu parah, memang kita harus ditutup gitu biar nggak teriritasi Oke. dengan Untuk pakaian yang memang longgar gitu. Oke Bang, untuk menjaga tetap bersih ini Bang, seperti apa tuh Bang, bentuk apa maintenance yang dilakukan, apakah Oke, untuk tetap bersih ini ya sekali lagi kita tetap harus menerapkan PHBS tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi memang kondisinya apapun itu aktivitasnya kita harus rajin mencuci tangan. Jadi kalaupun memang kondisinya pengen tangan memegang
kondisi tersebut, jadi kondisinya memang dalam keadaan bersih gitu. Jadi tetap terapkan PHBS tadi. Tadi udah sampaikan dokter Esi. Lebih baiknya jangan dipegang-pegang ya, Bang? Ya, karena kan kondisinya kan itu kan nyeri gitu kan. Jadi jangan sampai ada kena gesekan atau senggolan gitu, Bang. Oke, tapi kalau mandi, Bang, tetap dibasahi juga atau seperti apa tuh, Bang? Biasanya kalau untuk mandi biasanya tetap dibasahi untuk dibersihkan ya, Dok ya. Ini. Oke. Jadi tergantung. Oke, selanjutnya menghindari penggunaan plester atau apapun itu yang berbahan perekat agar tidak menambah iritasi. Ini sebenarnya mempersulit keadaan ya. Jangan sampailah jadi untuk menggunakan ini juga tidak disarankan juga dari dokter bahwasanya kalau orang tersebut udah kena penyakit herpes untuk memakai plester, nggak disarankan. Jadi memang tidak dari pakaian aja kita dilonggarkan. Jadi jangan sampai ada benda sesuatu yang menempel gitu ya di dalam di tempat yang memang terjadinya ruam atau tempat herpes tadi gitu. Iya, ini mungkin kalau masih kecil ya awal-awal gitu Ya, Bang, supaya nggak biasa ya. Udahlah tempel aja nih kan. Tempel aja lah jadi biar terlindungi gitu. Pada dasarnya memang itu tidak disarankan. Jadi Justru nanti situasinya akan lebih parah gitu ya. iya betul. Jadi bisa iritasi, bisa memperburuk keadaan tadi. Gitu. Oke, selanjutnya menggunakan lotion kalamin. Nah ini untuk mengurangi gatal pada ruam. Biasanya ini kalau memang udah melakukan pengobatan ke dokter. Jadi dokter akan memberikan resep untuk memberi obat atau lotion ini. Jadi ini harus rajin diberikan ke pasien yang terkena penyakit herpes zoster tadi, Bang. Iya. Sekali lagi lotionnya ini tergantung apa yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan ya, Bang ya, bukan yang ngide-ngide sendiri. Asal beli sendiri ke tempat penjual obat gitu. Iya. Betul. Itu, Bang. Oke, selanjutnya merawat dan membersihkan luka melepuh yang berair dan memakai kompres air dingin. Nah, ini memang biasa kita untuk orang awam pun juga biasanya udah sering diberikan saran seperti untuk membersihkan luka melepuh yang berair dengan memakai kompres air dingin. Jadi pada saat yang kondisi yang udah terkena penyakit herpes tadi dilakukan untuk mengompres pakai air dingin gitu, Bang. Ini juga penting, mungkin apa jenis kain yang digunakan ada khususnya juga nggak, Bang, untuk jadi udah disarankan ya seperti kainnya yang memang lembut seperti dasar kain katun gitu. Memang yang untuk aman gitu, jangan kita pakai yang jenis kainnya jeans gitu yang memang kondisinya memang keras gitu ya kan. Jadi memang yang kain-kain yang lembut gitu untuk ngompresnya. Oke, ini mungkin pengobatannya yang selain datang ke fasilitas kesehatan wajib pemirsa TVRI ya harus datang ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit atau bidan terdekat, ke klinik dokter terdekat dan memang harus menerapkan tahapan pengobatan yang seperti yang kita jelaskan. Ya, idealnya waktu udah masih kena di tahapan awal ya, Bang, waduh, masih kecil ya, itu langsung datang ke fasilitas kesehatan ya. Tadi ada 3 tahapan ya, udah dijelaskan dokter Esa bahwasannya kalau memang udah masuk di tahap pertama tadi, jadi segeralah datang ke fasilitas kesehatan gitu, Bang. Syukur-syukur bukan herpes zoster ya, Bang. Ya. Syukur gatel-gatel aja. Ya, Gitu betul. Ya. Kalaupun memang udah mengarah yang tadi lebih parah gitu. Iya. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bang. Terlebih dahulu kita akan bahas nantinya di segmen pamungkas, di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.